Teropong KLC, transparan dan terpercaya. Voice of the Voiceless. Selamat malam Bapak Kris. Selamat malam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya. Ya, memang saya memantau setiap hari, bahkan dari bulan ke bulan ya. Bapak Kris selalu sehat ya. Apalagi sudah senang tinggal di Labuan Bajo gitu ya. Ya, Labuan Bajo ini kan tidak dingin ya, tidak juga terlalu panas. Lalu banyak hiburan yang membuat kita tambah sehat. Oke. Baiklah, malam ini Komodo Lawyers Club ya mengundang narasumber yang tidak asing lagi di publik Tiga Manggarai ini, bahkan NTT. Nah, beliau adalah Bapak Christian Rotok yang pernah menjabat bupati 2 periode di wilayah Kabupaten Manggarai. Dan tahun 2003 pernah juga menjabat menjadi sekda Manggarai Barat. Dan persis pada momentum pemekaran Manggarai Barat. Nah, 2003 sampai dengan 2005 ya, 2 tahun. Nah, Pak Kris, kenapa kita mengundang di momentum di malam ini? Karena menghitung hari ASEAN Summit ya akan diadakan di Labuan Bajo. Dan ketika kita lihat saat ini begitu banyak orang sibuk, bahkan persiapan keamanan dan lain-lain sudah mulai tampak terlihat di kota ini. Nah, saya mau langsung saja karena Komodo Lawyers Club ingin mengaudit pendapat publik ya, termasuk para tokoh, termasuk para aktivis UMKM, termasuk Wong Cilik. Kita ingin mendapatkan berbagai komentar terkait dengan kita sebagai tuan rumah. Nah, apa komentar Pak Kris terkait Labuan Bajo ditetapkan sebagai tuan rumah ASEAN Summit tahun 2003? Ya, baik. Terima kasih banyak. Kalau saya coba membandingkan ya, kondisi tahun 2003 saat Kabupaten Manggarai Barat ini resmi menjadi sebuah daerah otonomi baru. Lalu menghitung limit waktu 2003 sampai dengan 2023 sekarang ini 20 tahun. Saya sepertinya berada dalam sebuah mimpi. Membandingkan kondisi sekarang dengan kondisi tahun 2003. Dan akhirnya mimpi menjadi kenyataan. Ya, saya tidak pernah membayangkan usia 20 tahun ya bisa berubah, sepertinya dia sudah berusia 100-an tahun. Saya cukup kaget memang. Bagi saya ini sebuah seperti sebuah mujizat lah gitu ya yang terjadi. Lalu kemudian bukan tanpa alasan kemudian Labuan Bajo ditetapkan sebagai tuan rumah. Nah, dari sisi publik, apa yang Pak Kris ingin sampaikan ketika kita ini menjadi tuan rumah? Siapa yang paling kita berikan ucapan? Tokoh yang fenomenal ini. Ya, artinya kita tidak pernah membayangkan bahwa suatu saat nanti dihitung pada saat dimekarkannya itu Labuan Bajo akan menjadi sebuah tempat diselenggarakannya konferensi tingkat tinggi negara-negara ASEAN. Ini sebuah pertemuan regional yang sangat bergengsi. Jadi ditetapkannya Labuan Bajo ini sebagai tempat terselenggaranya ASEAN Summit ini tentu melalui proses yang sangat panjang. Ya, tidak serta-merta Labuan Bajo dijadikan tempat pelaksanaan KTT ini. Walaupun Indonesia sebagai ketua ya, bisa saja juga negara lain diusulkan untuk dilaksanakan di negara mereka. Tetapi bagaimana sampai Labuan Bajo ini ditetapkan? Tentu kita ikuti betul. Bagaimana riwayat, bagaimana sejarahnya Labuan Bajo ini bisa menjadi salah satu dari 5 destinasi super prioritas pariwisatanya. Dan itu kita harus bersyukur kepada Tuhan.
Kita harus berbangga. Oke. Kita harus berbangga kepada negara ini yang Oke. memperjuangkan Labuan Bajo, ya, termasuk salah satu dari 5 destinasi prioritas ini. Ini kita harus bersyukur kepada Tuhan. Bagi saya ini sebuah mujizat dan kita bangga ini pertemuan yang sangat bergengsi ini. Sehingga dengan demikian ya sebagai tuan rumah, di samping rasa bangga, di samping rasa syukur ya kepada Tuhan, kita juga harus berterima kasih kepada pemerintah pusat yang saat ini di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi. Ya, masih ada 4 destinasi lainnya, ya kan? Tetapi kenapa Labuan Bajo? Ini menjadi pertanyaan reflektif bagi kita semua di Labuan Bajo ini khususnya, dan Nusa Tenggara Timur ini pada umumnya. Tentu Bapak Presiden punya niat yang sangat baik, mempunyai niat yang sangat tulus, menginginkan supaya rakyat Nusa Tenggara Timur yang selalu disebutkan sebagai provinsi nasib tidak tentu, dia harus berubah, dia harus berubah. Karena itu kita harus menyambutnya dengan baik sebagai tuan rumah yang baik. Ya. Saya ingin mereview kembali tentang kepemimpinan kita di Indonesia, dari Bung Karno sampai dengan terakhir malah yang kita amati Pak SBY malah pernah datang ke Labuan Bajo waktu itu dengan acara Sel Komodo kalau nggak salah ya. Tetapi tidak ada ucapan atau keterangan yang kita amati bahwa dia ingin membangun kota Labuan Bajo gitu kan. Tapi menyukseskan pariwisata dalam agenda kerja, betul. Tetapi ketika masuk Pak Jokowi, sekali berkunjung saja sudah dia tahu bahwa ini kota ini mesti dirancang sedemikian rupa. Dari sisi ini Pak Kris, ya, apa yang menurut Pak Kris terkait niat baik atau niat mulia Pak Jokowi? Kira-kira di dalam Pak Jokowi ini dia ingin apa di Labuan Bajo sehingga kok berani amat gitu menetapkan kota ini sebagai tuan rumah, padahal masih banyak kota lain. Baik, saya ikuti betul bagaimana pada saat Bapak Presiden Jokowi ini kampanye. Salah satu kelemahan kita di Indonesia ini dia katakan bahwa ide kita, pemikiran kita, cita-cita kita itu baik semuanya. Ya, dari presiden ke presiden itu baik semua. Persoalannya hanya di satu kalimat. Nanti akan. Itu Bapak Presiden Jokowi pernah ucapkan di saat kampanye. Kelemahan kita itu adalah nanti akan. Akannya ini tidak tahu kapan. Ya. Tapi beda dengan Presiden Jokowi. Kalau beliau sudah ucapkan, akannya tidak ada. Tahun ini beliau ucapkan, tahun depan itu sudah pasti dijabarkan dalam APBN. Itu langsung eksekusi, tidak tunggu, tidak menunggu gitu. Itu yang kemudian membedakan antara presiden yang lain Memang yang kita ketahui memang setiap pemimpin pasti beda. Karakternya masing-masing, cara kerjanya. Nah, sejauh ini yang menurut Pak Kris lihat ya. Ini kan kita sudah mendekat ini, persiapan semua sudah tampak terlihat sudah oke. Tetapi pada tanggal 5 yang saya dapat kabar Pak Jokowi akan datang lagi. Apakah dalam kategori lakukan double check kembali karena ini dia tidak ingin ada yang terhambat atau gagal dalam setiap persiapan. Menurut Bapak, artinya begini ya, saya hitungnya. Kalau nanti tanggal 5 Bapak Presiden jadi lagi ke Labuan Bajo untuk double check, itu kunjungan yang ke-9. Bayangkan. Mestinya, dan saya menyarankan pemerintah Nusa Tenggara Timur ini harus memberikan apresiasi yang lebih. Tidak sekedar memberikan apresiasi ya. Monumental ini. 9 kali kunjungi Labuan Bajo. Mestinya dibuat sesuatu ya. Mesti ada sesuatu. Mesti saya lebih melihatnya begini ya. Apa memang Bapak Jokowi ini orang Labuan Bajo ya? Betul. Ya kan? Itu pertanyaannya.
Nah, kita sebagai warga masyarakat Labuan Bajo ini harus renungkan ini pertanyaan. Dan jangan akan lagi. Kalau betul beliau itu sebagai orang Labuan Bajo, jangan akan. Artinya yang Pak Kris ingin jawab sebetulnya bahwa kita ingin membuat Pak Jokowi, kalau dia orang Labuan Bajo, buatlah sesuatu yang menyenangkan untuk dirinya. Yes, dan monumental. Ya. Monumental. Seperti misalkan ada ide liar nih yang kita tangkap di luar. Mungkin kita perlu bangun monumen atau semacam apa gitu. Saya tidak mau, cuman kita yang tahu, kita yang generasi sekarang ini yang tahu bahwa Pak Jokowi itu pernah berkunjung ke Labuan Bajo selama 10 kali. Kalau tanggal 5 datang, waktu ASEAN Summit, waktu pertemuannya datang lagi, berarti 11 kali. Saya tidak mau cuman kita yang tahu. Saya mau kalau bisa lapisan generasi sampai ke tingkat berapa. Karena angka 11 itu adalah angka lengkap sih. Kayak klub bola aja 11 pemain. Jadi kalau tempat lain kadang-kadang agak cemburu, masuk akal ya, normal ya. Normal. Tetapi kita orang Labuan Bajo, khususnya orang Nusa Tenggara Timur pada umumnya, harus berikan sesuatu. Harus membuat sesuatu yang monumental. Bahwa beliau betul mempunyai perhatian yang tulus, mempunyai perhatian yang sangat serius terhadap Nusa Tenggara Timur, khususnya Labuan Bajo ini. Oke. Nah Pak Kris, kita memang dikenal di NTT, bahkan di Manggarai Raya ini dikenal sebagai masyarakat yang berbudaya. Dan tiap tamu yang datang tentu kita sambut dengan cara-cara budaya kita. Nah saya ingin mendapatkan komentar dari tokoh ya, karena Komodo Losrap telah merilis beberapa tokoh dan kemudian malam ini kita undang Pak Kris. Nah, bagi kami ini adalah tokoh yang tepat karena paham betul tentang adat Manggarai. Nah, dalam acara ASEAN Summit ini, apakah pendekatan budaya ini juga dilakukan? Ya, saya kira kita lihat contoh Bali ya. Contoh Bali itu menjadi sangat terkenal ya. Betul. Karena dia punya budaya religiusnya dan budaya lokalnya menjadi satu. Betul. Dan itu menarik. Dan budaya Manggarai ini juga kan sangat unik dia. Dan dia tahu betul bagaimana sopan santun ya menerima tamu kalau tamu berkunjung rumahnya. Betul. Ya kadang-kadang ya kalau saya kalau mau mengungkapkannya dalam bahasa Manggarai lebih cocok ya. Betul. Kalau ungkapan dalam bahasa Indonesia barangkali tidak terlalu cocok. Orang Manggarai mengatakan peturas tuda. Petomos cokol. Ya. Apapun yang ada pada kita berikan sebagai tanda, sebagai bukti bahwa kita tahu berterima kasih terhadap apa yang orang sudah buat. Yang beliau Mekah atau Lambung Baru. Jangankan berkunjung sampai 11 kali lah. Baru kunjungan pertama saja seorang presiden, ya itu sudah sangat luar biasa. Masih ada loh kabupaten lain di NTT yang Bapak Presiden belum berkunjung. Masih ada. Ya, walaupun sebagian besarnya kabupaten di NTT ini Bapak Presiden sudah menginjakkan kakinya. Tapi masih ada kabupaten lain yang belum sempat beliau berkunjung. Justru ke Labuan Bajo sudah akan 11 kali. Ya. Apa ini tidak menyentuh hati nurani kita untuk Nah, ini harapan ya, wajar saja kita memberikan harapan ya. Karena nanti pasti acara ASEAN Summit ada pertemuan baik level kementerian, Menteri Luar Negeri maupun level kepala negara. Nah saya bayangkan Bapak, kalau pada saat pertemuan seluruh kepala negara itu pakai selendang. Nah itu saya kira unik dan itu menunjukkan budaya kita. Ini budaya saya bilang prime mover. Ya, betul. Salah satu prime mover, penggerak pariwisata. Nah menurut Pak Kris, kalau itu yang ditonjolkan nanti, saya kira kita bangga lah. Saya boleh mengatakan begini. Ini kita coba menerawang ini. Karena saya tidak ikuti betul. Saya tidak random acaranya. Saya tidak membaca itu semua. Tapi saya yakin. Saya yakin ya Bapak Gubernur, Bapak Bupati ya sudah berpikir tentang itu. Karena Bapak Presiden sudah mengatakan bahwa tujuan utama KTT ini dilaksanakan di Labuan Bajo untuk mempromosikan pariwisata Labuan Bajo ini. Jadi bukan hanya mempromosikan itu
komodo, tetapi dengan subnya yang lain yang menunjang itu. Antara lain karya-karya seni budaya. Betul. Itu juga pasti, sehingga saya yakin sekali Bahwa bahwa ada satu momen nanti presiden dari 11 negara plus Bapak Presiden Jokowi kalau hadir semua, mereka mengenakan pakaian adat Nusa Tenggara Timur. Ya, tidak hanya pakaian adat Manggarai ya. atau Labuan Bajo, tetapi mengenakan pakaian adat Nusa Tenggara Timur. Apakah itu selendang, Apakah itu selendang, topi? apakah topi, Ya. apakah jas gitu ya. Oke. Ya kalau bisa mewakili kabupaten-kabupaten Nusa Tenggara Timur ini. Ya, kayak Ya. acara 17-an di istana itu ya. Yes. Bapak. Ya kalau kita mau ego ya sudahlah pakai Manggarai 3 Manggarai ini, tapi tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau bisa mewakili Nusa Tenggara Timur. Good. Ada dari Rote, ada dari Sabu, ada dari Belu, ada dari Bejawa dan kabupaten-kabupaten lain yang ada di Nusa Tenggara Timur. Itu semua punya tenun ikat, Betul. ya kan? Betul. Punya tenun ikat, punya simbol masing-masing daerah, dan kita pasti bangga kalau setiap saat nanti kita buka YouTube, wah ini loh Nusa Ya, Tenggara Timur dipakai oleh presiden dari negara ini. Ya, Pasti ya. kita bangga. Setuju. Nah, Pak Kris, saya ingin dapat keterangan ini sebetulnya pertanyaan kunci. Oke. Apa kira-kira nanti di ASEAN Summit itu, di pertemuan itu, apakah juga nanti dibahas ya terkait dengan konsep jangka panjang dan konsep jangka pendek terkait pariwisata di Labuan Bajo? Ya. Jangan sampai ini habis ASEAN Summit konsepnya berhenti gitu. Oh ya, oke. Ya, Ah. itu yang saya kira yang paling utama ya. Tidak mungkin Bapak Presiden menentukan Labuan Bajo sebagai tempat dilaksanakannya ASEAN Summit ini hanya semata-mata untuk membicarakan hal lain yang tidak ada kaitannya dengan pariwisata. Saya kira nonsens. Tidak mungkin. Ya. Pasti membicarakan tentang pariwisata. Nah, bukan berbicara pada saat rapat itu saja tentu. Bagaimana sustainable-nya? Oh, Bagaimana setelah ini? Kan itu yang paling penting. betul. Itu yang ditunggu oleh masyarakat. Betul. Ya, Flores ini merupakan sebuah kawasan pariwisata. Oke. Labuan Bajo itu kita anggap sebagai pintu masuk. Oke. Bagaimana selanjutnya? Mulai dari Manggarai Barat, Manggarai Timur, Dan seterusnya. Nagakeo, Ende, Maumere, Flores Timur dan Lebata dan bahkan Alor. Oke. Itu saya kira. Dan semua punya keunikan masing-masing. Betul. Nah, ini kita masuk pada penghujung Oke. dialog ya kepada tokoh besar menurut saya karena Bapak Jangan. Ya itu masalah. karena Tiga Manggarai minimal seluruh warga Tiga Manggarai masih menyimpan sebuah kenangan yang indah karena sudah berbuat menurut kita. Nah, saya ingin dapat pendapat kunci bahasa ininya adalah konklusi dari diskusi kita malam ini. Apa harapan Pak Kris terkait acara besar ini setelah ASEAN Summit ini dari sisi asas manfaat itu Bapak? Oke, baik. Yang pertama begini, kita semua sebagai tuan rumah harus bercita-cita. Semua tamu yang datang mengikuti ASEAN Summit ini mungkin datang dengan muka merengut, tetapi kita harus buat mereka pulang harus dalam keadaan senyum. Itu tugas pertama kita, karena mereka ini tidak hanya di Meruora, tidak hanya di Hotel Sudamala Resort, ada di rumah-rumah penduduk ini. Ya, semua delegasi ini. Bahkan juga ada teman-teman yang dari seluruh Indonesia nih. Bahkan saya bilang unik juga. Karena baru terjadi juga di sebuah acara yang melibatkan 11. Ada juga panitia atau rombongan kita anggap yang mengikuti ini tidur di rumah warga. Itu kan bagus sebetulnya. Sangat luar biasa. Bukan sesuatu yang negatif. Jadi satu cita-cita kita, dimanapun mereka menginap, ya kan? Apakah itu di hotel, apakah itu di homestay, apakah di rumah-rumah penduduk, bukan menjadi masalah. Tidak masalah. Kita mesti tunjukkan bahwa kita orang Manggarai Raya ini, Waimoken Awo Selat Sapen Sale adalah orang-orang yang berbudaya.
orang-orang yang berbudaya. Luar biasa. Kita tidak usah tunjuk kepada mereka bahwa kita ada kekurangan sesuatu. Pasti iya, pasti kita kurang. Oke. Tapi kita buat tamu kita itu harus surprise. Gitu. Apa go et mangrento? Yang pertama tadi saya bilang ya peturas tuda, petomos cokol. Oke. Ya artinya minimal yang kita punya itu senyuman. Oke. Ya itu kan tidak perlu kita beli itu. Ya. Dia melekat erat dengan bibir kita, tinggal Betul. dilebarkan sedikit selesai. Selesai. Tetapi opininya akan lain. Dia akan terbentuk, wah orang Nusa Tenggara Timur, orang Labuan Bajo itu ramah ya, hospitality-nya luar biasa ya. Ya. Padahal kita berangkat dari kekurangan itu. Jadi jadikanlah tamu itu sebagai raja. Jadikan tamu kita itu Luar sebagai raja. biasa. Nah ini ada pertumbuhan pastinya setelah pertumbuhan pembangunan, apakah Yes. itu hotel, apakah industri lain. Nah tentu ada hubungan eratnya juga dengan sumber daya manusia Ya. yang akan masuk ke Labuan Bajo, Ya. baik orang dari luar maupun yang ada di dalam. Nah apa harapan orang tua Pak Kris sebagai orang tua nih Ya, terkait dengan oke. isu yang hari ini menurut adik-adik ini Ya. kurangnya lapangan pekerjaan Oke. ini. Baik. Pasti ya. Artinya sekarang dengan dibukanya hotel-hotel ya, Hmm. hotel-hotel bintang 5, Ya, ya. itu menyerap tenaga kerja tidak main-main. Oke. Baik yang ada di Labuan Bajo ini maupun yang nanti rencana pengembangan kawasan khusus Bromori. Itu saya kira ribuan tenaga Ribuan. kerja yang akan Ya. terserap. Tetapi ingat, Ya, ya, bukan diserap begitu saja. ya, betul. Saya punya Betul. pengalaman di beberapa hotel, mereka tidak pernah menanyakan ini ijazahnya apa. Oke. Saya tidak menafikan pendidikan ya. Sekolah, ijazah penting. Oke. Tetapi yang paling penting itu adalah apa keterampilan kita. Misalnya soal berbahasa. Kalau bisa jangan hanya menguasai bahasa Inggris. Oke. Beberapa bahasa harus dikuasai. Karena yang nanti datang ke Labuan Bajo ini tidak seluruhnya bisa berbahasa Inggris. Mungkin ada bahasa Mandarin, Ya. mungkin ada bahasa-bahasa yang lain yang memang juga sudah mendunia. Jadi tugas kita adalah menyiapkan kapasitas diri Oke. atau menyiapkan sumber daya manusia Nusa Tenggara Timur umumnya dan khususnya Labuan Bajo ini. Jadi kita nanti memang akan menyerap tenaga kerja, tapi bukan hanya asal diserap, tetapi tentu tenaga kerja yang memiliki keterampilan. Setuju. Jadi tugas kita itu ya buat pendidikan dan pelatihan diklat sebanyak-banyaknya juga tidak apa-apa. Tentu kita harapkan juga tidak hanya ramai pada KTT ini. Yang kita harapkan adalah ramai terus ke depannya ini. Ya. Sehingga dengan demikian pertumbuhan ekonomi dan yang lain-lain pasti semua akan tumbuh lah, pasti akan ada tumbuh. Di mana ada mobilitas manusia yang makin tinggi, maka di sana nanti akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang sangat baik. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Ya, sampai jumpa lagi nanti di podcast ini part 1 ini. Saya anggap ini part 1, tetapi kita bersyukur bahwa Pak Kris sudah meluangkan waktu untuk memberikan semangat ya. Semangat lah, saya bilang semangat, karena bagaimanapun juga kita sebagai tuan rumah yang kita tonjolkan kita sebagai orang Manggarai. Terima kasih Bapak Kris. Baik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Baik, terima kasih juga untuk apa namanya ini Komodo Lawyers Club. Komodo Lawyers Club yang mengambil inisiatif untuk membuat acara-acara seperti ini. Ya, ya. Orang lain mungkin tidak terpikirkan Ya. lebih